tahun dikondisikan, iya. Kalau 10 tahun itu dikondisikan, sayang. Semoga kau tulus, Miss, orang baik. Iya, terima kasih banyak. Kami melihatnya ini sebenarnya gugatan kontestasi ini sama dengan yang lalu. Ini sifatnya modus. Iya, supaya si perumahan mengambil aksi dulu lah. Karena DP belum dibayar kan jadi gantung nih. Perumahan kan nggak mau dong rumahnya gantung. Drama konflik hukum yang melibatkan selebritis Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Gladys, lagi-lagi menghadirkan gebrakan baru yang berhasil menggemparkan seluruh jagat maya. Dan kali ini, kejutan itu datang dari seorang konten kreator yang dikenal luas dengan sebutan Miss Gossip. Pasalnya, melalui media sosial, Miss Gossip tiba-tiba menguak sebuah spekulasi bahwa sejatinya vonis Nikita Mirzani disebut-sebut sudah dikondisikan oleh pihak Dr. Reza. Lewat unggahan itu, Miss Gossip pun menjelaskan bahwa hal itu bisa dibuktikan dari vonis yang diputuskan hakim nantinya. Lantas, seperti apakah penjelasan Miss Gossip terkait hal tersebut? Diatur ya, vonis berapa tahun sih, Miss? Udah. Kalau yang sudah dikondisikan Nikita Mirzani itu divonis 10 tahun. Kalau sesuai SOP, Pak Hakim akan memutuskan Nikita Mirzani di 5 tahun. Ya, das? Itu sesuai SOP. Kalau Nikita Mirzani ingin dibebaskan, Nikita Mirzani itu divonis 1 tahun atau 2 tahun. Itu ya, meringankan Nikita Mirzani, ya guys. Jadi kalian doakan yang terbaik. 10 tahun dikondisikan, iya. Kalau 10 tahun itu dikondisikan, sayang. Semoga kau tulus, Miss, orang baik. Iya, terima kasih banyak. Sosok konten kreator Miss Gossip memang bukanlah pemeran baru di dalam drama pertikaian Nikita dan Dr. Reza. Pasalnya, Miss Gossip memang seringkali bersuara menguak fakta-fakta tersembunyi sejak lama, dan sebelum ini, ia juga pernah berbagi cerita kalau putusan sudah jatuh nanti, pihak Dr. Reza akan kembali menempuh langkah hukum lainnya terhadap Nikita Mirzani. Lantas, langkah seperti apakah yang dimaksud oleh Miss Gossip? Hari ini, wadidaw! Vonis di depan mata, pihak Dr. Reza Gladys saat ini sibuk membuat strategi baru untuk membuat beberapa laporan ke depannya. Waduh, meledak nggak tuh? Nah, ini pesan saya untuk Dr. Reza Gladys ya. Setelah vonis Nikita Mirzani ini, silahkan dokter stop huru-hara, dokter. Dokter silahkan fokus ke jualan. Ya, jujur Li, untuk kedepannya dokter tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kalau dalam kasus ini mungkin dokter mendapatkan kepuasan batin karena telah memproses Nikita Mirzani. Tapi untuk kedepannya, dokter tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada, dokter rugi ekonomi, rugi waktu, rugi mental, rugi segalanya. Siapakah yang mendapatkan keuntungan dalam kasus ini ataupun dalam kasus kedepannya? Ya, itu dia. Pahlawan, yang orang-orang yang merasa dirinya pahlawan dalam kasus ini, dok. Jujur dok, banyak orang yang sedang cari makan dalam kasus dokter, ya. Oleh sebab itu, stop dok huru-hara, kembali ke jualannya, fokus ke jualannya, itu lebih baik dok. Keterlibatan Miss Gossip dalam kisruh tak kunjung usai antara Nikita dan Dr. Reza tentunya tidak hanya sebatas komentar-komentar lewat media maya belaka. Buktinya, pada agenda sidang sebelumnya yang diselenggarakan pada tanggal 18 September 2025 kemarin, Miss Gossip sampai hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana ia menyaksikan dengan serius setiap kesaksian yang keluar dari mulut saksi-saksi Nikita Mirzani. Lantas, seperti apakah tanggapannya terhadap agenda sidang pekan lalu, serta benarkah pula kehadiran itu merupakan bukti tahu Miss Gossip kini berada di barisan pendukung Nikita? Sebenarnya saya nggak memberi dukungan ke siapa-siapa, saya hanya lebih mengamati kasus ini semakin mendalam karena saya rasa
kalau ada kebenaran di pihak kita Mirzani, kenapa tidak untuk kita ungkapkan. Ya, hari ini adalah kesaksian dari ini ya, meringankan kita Mirzani ya. Dan itu wow sekali, karena saya tidak menyangka akan ada korban skincare dari Dr. Reza Gladys ini. Malahan berkali-kali ya saya lontarkan kata, mana ini korban skincare-nya kok nggak ada. Ternyata hari ini juga membuat saya tercengang, ada 4 korban skincare dan itu mereka mengalami kerugian materi yang luar biasa. Memang sih biasa aja, ada yang bervariasi 2 juta, 3 juta, ada yang dari 600.000. Tetapi ini investasi ya, wajah ya, investasi masa depan itu aja. Ya itulah, kalau saya sih lebih untuk Dr. Reza Gladys ya, lebihlah berbenah dok, supaya nggak ada korban-korban berikutnya. Saat ini memang kita semua bukan lagi menunjukkan Dr. Reza, lebih ke simpati aja ke Dr. Reza ini, berbenahlah ke depannya ya kan. Kalau memang perusahaan ini sudah berbenah, oke, mantap gitu. Tapi inilah kenyataannya, sudah ada korban ya dari produk skincare Dr. Reza. Tidak berpindah ke kubu Niki sih, kan udah saya bilang. Karena di Kamis kemarin persidangannya itu luar biasa. Malahan saya sudah nggak mau membahas lagi persidangan ini karena saya pikir vonis di depan mata, untuk apa kita bahas lagi. Dan ternyata Kamis kemarin membuat saya shock. Ternyata ada jebakan yang dilakukan oleh Dr. Reza sehingga membuat Nikita Mirzani termasuk ke dalam kasus pemerasan. Itu aja. Ya, untuk kedua belah pihak beserta pengikut-pengikutnya ya, pesan dari Miss Gosip, kalian supportlah idola kalian masing-masing. Saat ini kedua belah pihak ini ekonominya anjlok sekali ya. Jadi apalah, kalau skincare-nya, check out skincare-nya masing-masing. Kalau memang kalian pendukung Nikita Mirzani, belilah minyak. Pokoknya upgrade lah ekonomi idola kalian, itu aja. Untuk Dr. Reza Gladysnya juga semangat. Dok, ingat dok, hempaskan lintah-lintah yang ada di tubuh dokter gitu. Dan untuk Nikita Mirzani juga berdoalah semoga kasus ini mendapatkan keringanan hukuman. Sementara itu, pihak Nikita Mirzani tentunya tidak diam saja menanti bagaimana hasil putusan dari majelis hakim. Buktinya, kini pihak Nikita tengah mengambil langkah serangan balik berupa gugatan perdata yang sudah dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti diketahui, ini merupakan kali kedua bagi Nikita dalam menempuh langkah perdata. Lantaran sebelumnya, Nikita sudah pernah menempuh langkah yang sama, walau gugatan itu harus dicabut di tengah jalan. Namun yang kini marak dipertanyakan, langkah ini bersamaan dengan jatuh sakitnya Fahmi Bahmid, dan dalam menempuh langkah ini, Nikita disebut-sebut tidak dibentengi oleh tim kuasa hukum yang mendampinginya di perkara pidana. Lantas, strategi apalagi yang sedang direncanakan oleh Nikita? Saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menerima pendaftaran gugatan dari Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Perkara didaftarkan dengan nomor 1000 dan terdaftar semenjak tanggal 19 September 2025. Adapun yang menjadi pihak yang digugat adalah Dr. Reza Gladys dan Dr. Ataubah Mufid, dan sebagai turut tergugat PT Bumi Parama Wisesa. Sidang pertama dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober. Coba lihat surat kuasanya, itu bukan dari kantor Bang Fahmi, bukan dari tim kami, dari lawyer lain. Jadi saya mau bicara apa kalau itu gugatannya dari kantor lain gitu. Soal gugatan saya belum paham ya, nanti kalau ada, nanti tergantung Nikita. Pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat itu ada 15 poin, namun antara lain itu adalah menyatakan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh penggugat 2 sesuai kesepakatan melalui chat WhatsApp sebesar 4 miliar adalah sah. Kemudian ada juga poin yang menuntut untuk tergugat membayar ganti rugi material sebesar 4 miliar, lalu membayar bunga 6% per tahun atas jumlah pokok 4 miliar. Lalu ada juga membayar ganti rugi atas kerugian penggugat yang disebabkan oleh kelalaian dan kesembronoan
terhitung sejak 14 November 2024 sampai dengan September 2025, sehingga selama 10 bulan dan per bulannya dimintakan sebesar 4 miliar. Lalu ada tuntutan ganti kerugian imaterial sebesar 200 miliar dan ada pula tuntutan uang paksa atau duangsom sebesar 10 juta per hari apabila tergugat lalai untuk melaksanakan putusan. Saya kira itu isi gugatan. Langkah tegas melayangkan gugatan perdata yang kini ditempuh pihak Nikita tentunya telah sampai pula ke telinga pihak kuasa hukum Dr. Reza. Dan ketika ditemui awak media pada tanggal 22 September 2025 kemarin, tim kuasa hukum Dr. Reza pun memberikan tanggapan cukup pedas terhadap manuver baru pihak Nikita. Lantas bagaimanakah pihak Dr. Reza menyikapinya, serta benarkah pula tim kuasa hukum Dr. Reza tidak menganggap langkah hukum Nikita sebagai hal yang serius? Kami anggap ini sebagai komedi jilid 2 khusus bidang uang investasi. Ya, sebagai insan hukum itu semuanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Tapi sebagai kami, sebagai pihak tergugat nantinya, ya kita lihat aja apa alasan, apa dasar hukumnya mengajukan gugatan kembali. Ini memang seakan-akan pengadilan dianggap main-main. Motivasi gugatan yang komedi yang kedua ini itu adalah masalah tanggung jawab menyangkut kepada pasangan. Ya, jadi sebenarnya ini kasus pidana kan sudah mendekati. Tunggu aja, sabar dulu. Kalau nanti dia bisa merasa bahwa ini tidak ada kesalahan dia, bebas dalam hukumannya, otomatis lebih mudah dia menggugat. Dia melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Jelas angka-angkanya dia bisa ajukan. Kalau ini kan digabungkan antara uang investasi dengan perbuatan melawan hukum. Ini memang ya, tapi ya kita kami selaku penasihat hukum aja, khususnya menyangkut masalah perdata, kita mau lihat nanti bagaimana sebenarnya sih kondisi ini. Karena ini seperti kami bilang, ini modus dan akal-akalan. Untuk itu kami harus ambil sikap. Kami tidak mau pengadilan itu jadi permainan. Ini kelihatannya dilecehkan pengadilan sebagai alat untuk dia membentuk opini masyarakat. Di sisi lain, komentar yang cukup tegas juga datang dari praktisi hukum Deolipa Yumara. Ya, ketika ditemui, Deolipa tidak segan-segan menyuarakan pendapatnya jika langkah hukum Nikita terbilang sia-sia lantaran begitu kecil kemungkinannya, ditambah lagi nilai gugatan 114 miliar rupiah sangatlah jauh dari nilai uang perkara yang hanya sebesar 4 miliar rupiah. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Deolipa Yumara hingga dirinya begitu yakin atas ucapannya itu? Ini kan gugatan, cuman kita nggak tahu gugatan dalam rangka apa, apakah gugatan melawan prestasi, apa gugatan perbuatan melawan hukum, atau gugatan apa kan. Tapi tampaknya ini gugatan melawan prestasi dengan dasar omong-omongnya di telepon kan, begitu. Artinya seolah-olah perjanjian lisan kan, tapi sebenarnya omong-omong itu bukan perjanjian lisan, itu cuma omongan biasa. Orang take it or granted gitu kan, segala macam begitulah. Jadi tampaknya omong-omong mau dijadikan perjanjian lisan sama Nikita Mirzani, nggak bisa, jadi nggak dapet. Jadi nilainya 0 gitu, pasti ditolak oleh majelis hakim. Kalau kita baca apa yang terjadi di gugatannya Nikita Mirzani, perdata ini yang terbaru ini gugatan kosong, sama kayak yang terdahulu gugatan kosong. Yang terdahulu kan dicabut, sekarang diajukan lagi. Nilainya berapa nilai gugatannya? 114 miliar kalau 114 miliar, yaitu gugatan kosong. Karena nilai keadaannya juga nggak segitu, nilai perkara pidana yang cuma 4 miliar, terus digugat 114 miliar, kan berarti nggak akan pernah dipenuhi oleh hakim. Jadi nggak apa-apa, gugatan kosong itu gugatan yang menjaring angin.
seolah-olah kita mau menjaring angin pakai jala, set angin di ini enggak. Entah apa sebenarnya alasan Nikita Mirzani hingga dirinya kembali melayangkan gugatan perdata. Namun mengenai hal itu, tim kuasa hukum Dr. Reza nampaknya memiliki suatu pandangan yang cukup menejutkan, di mana mereka menduga bahwa langkah ini sengaja ditempuh oleh Nikita agar dirinya bisa lari dari tanggung jawab terhadap pihak perumahan. Lantas, mengapa pihak Dr. Reza menduga hal seperti itu, serta bagaimanakah pula penjelasan pihak Dr. Reza terkait hal tersebut? Kami melihatnya ini sebenarnya gugatan prestasi ini sama dengan yang lalu. Ini sifatnya modus. Kalau modus yang pertama itu, gugatan yang pertama itu adalah bagaimana menghentikan pidananya supaya pidananya berhenti. Ternyata gagal, dicabut. Ya. Ini modus yang kedua. Ini perumahan kan bolak-balik nagih nih. Kok kamu bayar DP aja nggak sanggup, gimana sih? Status rumah kami ini bagaimana? Kalau DP belum dibayar, jadi status itu gantung. Kalau DP dibayar, itu kan jadi lunas kredit ke bank. Ini sekarang nyangkutnya di perumahan. Perumahan mau menjual, sebentar kasus masih gantung. Jadi kelihatannya ada niat perumahan ini menjual rumah yang dibeli ini supaya perumahan tidak bisa bertindak. Dibikinlah gugatan ini sehingga nanti kalau perumahan membuat sesuatu aksi terhadap rumah yang dibeli itu, mereka akan mengatakan, loh kamu nggak tahu ini dalam proses hukum, kamu tunda dulu semua kegiatanmu sampai kasus gugatan non prestasi yang kedua ini selesai. Ya, jadi tujuannya itu modus hanya untuk menghentikan perumahan bertanya menagih sisa DP ini gitu loh. Jadi DP nggak dibayar ya. Perumahan kan nggak mau gantung dia punya status. Jadi kalau digugat begini, tunggu dulu perumahan, kamu tunggu dulu, kami sedang menggugat. Di modus juga kan? Nah, ini penuh dengan modus. Iya, supaya si perumahan mengambil aksi dulu lah. Karena DP belum dibayar kan jadi gantung nih. Perumahan kan nggak mau dong rumahnya gantung. Ya, dia mau beraksi, digugat. Karena gugatan sudah masuk, dikasih ke perumahan. Kamu jangan aksi dulu. Kami lagi proses hukum, kalau kamu aksi, kamu melawan hukum nantinya, kan gitu kan. Nah, ini hanya modus aja. Nanti kalau perumahan dia bertindak semaunya dia juga, ini gugatan cabut lagi. Nah, begitu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.